Anak-anakku, kita sudah membaca secara lengkap ya sesuai dengan ilmu tajwidnya. Maka kita lihat apa sih Pak isi kandungan dari surat Al-Anfal ayat 72 ini tentang perintah apa? Ada beberapa ya poin yang wajib kamu pahami. Pertama, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti hijrah dan berjihad dengan jiwa dan raga di jalan Allah. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah itu pertama adalah orang yang berhijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu yaitu berpindah tempat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berpindah tempat dari yang namanya Madinah, dari Mekah ke Madinah. Begitu juga para sahabat. Dia berjihad di jalan Allah, memerangi agama Allah. Dia relakan jiwa dan raganya. Untuk apa? Untuk kepentingan agamanya. Nih. Yang kedua, orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah, orang-orang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan. Konsep dalam kehidupan kita, apabila kita punya teman, kita sudah berhijrah dari keburukan itu kepada kebaikan, tapi teman kita itu belum melakukan hijrah, apabila memerlukan pertolongan kita, maka tidak wajib hukumnya kita menolong. Ini konsep agama. Ya, berdasarkan surat Al-Anfal. Makanya ketika ada golongan yang ingin berhijrah, maka jangan ragu kamu untuk berhijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan kebaikan. Begitu juga poin yang ketiga. Apabila ada hal-hal yang berurusan dengan agama, sepertinya atau misalnya berdakwah atau mendirikan masjid, mendirikan pesantren, maka disinilah semua kaum mukmin, muslim yang beriman, yang mampu wajib memberikan pertolongan. Walaupun pada kenyataannya memang berat ya. Berat, kenapa? Karena orang-orang kalau sudah disuruh untuk bersedekah, berzakat, ataupun membantu tali agama Allah supaya berpegang teguh kepada tali agama Allah, itu sukar untuk diajak kepada kebaikan. Tetapi kalau kejelekan, ya contohnya, ayo siapa? Ya, Bapak Husnudon saja. Tidak ya, anak-anak SMK Cibatu tidak pernah ya seteng-seteng, piti-piti untuk membeli sesuatu yang haram yang telah ditetapkan oleh agama kita ya. Jangan pernah sekali-kali PT-PT udunan gitu, setengah-setengah untuk membeli sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak mengingatkan ya. Kalau kita sudah urusannya urusan agama, terutama agama Allah, Islam, kita wajib yakin 100%. Inna dzina indallahil Islam. Karena agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Karena diridhoi oleh Allah agama Islam, jaminannya keselamatan. Islam itu kan diambil dari kata aslama yuslimu.
agama yang bisa menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Pemeluknya, termasuk kita. Dengan catatan tadi, ya, apa? Yaitu kita juga pernah menolong agama Allah dengan sedekah jariyah, dengan infak, dengan wakaf. Anak-anakku, kita lanjut. Nah, diharapkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ini terbentuk sifat perilaku kita untuk kontrol diri. Ya. Karena apa? Baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat bagaimana dia mengontrol dirinya sendiri. Manusia mampu mengontrol diri dengan baik, maka baik pula tingkah lakunya. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ala wa inna fi jasadihi mudghatan, idza salahat jasaduhu kulluhu, wa idza fasadat jasaduhu kulluhu. Ala wa hiya qalbu." Rawahu Bukhari Muslim. Artinya apa? Artinya ingat, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Apa itu segumpal darah itu? Namanya hati. Makanya ketika kita hati, diharapkan punya niat-niat yang baik dan ikhlas beribadah kepada Allah. Itu hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, dengan kita bisa mencontoh bahkan mempraktekkan perilaku kontrol diri, maka insya Allah ta'ala kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Terutama dosa besar yang tidak diampuni, syirik kepada Allah. Terus apa dosa besar? Iya, betul ya, durhaka kepada orang tua. Terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena kita punya rem, punya kontrol diri, ya. Ketika kita akan melakukan kejelekan, rem. Terhindar dari sifat egois dan sombong. Nah, ini sombong, sifat yang sangat dibenci oleh Allah, seperti setan. Dan yang terakhir, manfaat, yaitu menyehatkan rohani. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan dengan kita mempraktekkan perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, kita terhindar dari apa yang telah tadi Bapak sebutkan dan Bapak terangkan. Karena perilaku kontrol diri bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat untuk bagaimana proses kita membentengi diri kita, keimanan kita, supaya senantiasa bertambah. Jangan sekali-kali keimanan kita itu terus dalam titik nadir, dalam keadaan apa? Dalam keadaan menurun, titik nadir. Dan terakhir, ya, Bapak ucapkan jazakallahu khairan katsiran atas partisipasi dan mengikuti proses KBM secara daring ini. Ada satu ungkapan, hidup iskariman mutsahidan, hidup mulia mati syahid. Ya, mudah-mudahan kita semua hidup mulia mati syahid. Hada wa yakum ajmain. Tetap Bapak berpesan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan semaksimal mungkin. Hada wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.